wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah. Hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Nak Rupi, boleh untuk pimpin doa, Nak Rupi? Oke, Bu. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu lihat dulu ya absensinya. Oke, lengkap semua, 10 siswa hadir. Untuk sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, anak-anak siapkan terlebih dahulu buku dan penanya. Untuk yang belum on cam, silakan on cam. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Didengarkan baik-baik. Nah, melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan pemberian demonstrasi diharapkan peserta didik yang pertama dapat menyebutkan momen gaya secara mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep momen gaya. Yang ketiga, dapat menentukan momen gaya dengan baik dan percaya diri. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan prinsip pemecahan masalah nyata dan relevan yang berkaitan dengan momen gaya baik secara mandiri maupun secara bersama berkomunikasi bersama peserta didik lainnya. Nah, diharapkan untuk pelajaran kita kali ini peserta didik dapat memenuhi semua tujuan pembelajaran kita ya. Baiklah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai materi momen gaya atau torsi. Nah, untuk itu coba anak-anak perhatikan dulu gambar yang ingin Ibu tampilkan. Nanti akan Ibu tanya ya. Perhatikan terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, perhatikan ya, perhatikan dengan sesama. Ini merupakan hal yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya anak-anak sudah tahu itu adalah fenomena membuka pintu. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai gambar tadi? Saya, Bu. Oh iya, Nak Airin. Silakan Nak Airin. Baiklah, Bu. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Bu, kenapa sih di gambar tadi gagang pintu itu tidak berdekatan dengan engselnya? Oh iya, baik Nak Airin. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaan Nak Airinnya. Pertanyaannya, mengapa gagang pintu dengan engsel itu letaknya kenapa tidak didekatkan ya? Teman-teman kelasnya mungkin ada yang bisa menjawab? Boleh untuk membantu jawab pertanyaan Nak Airin? Ada yang bisa? Iya, Nak Mayang. Boleh Nak Mayang, silahkan. Kalau salah nggak apa-apa ya, jangan takut. Menurut saya, jawaban dari pertanyaan Airin tadi, yaitu agar lebih mudah membuka pintu, Bu. Ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Yang ingin bantu menjawab? Tidak ada ya. Terima kasih Nak Mayang sudah membantu menjawab. Ya, sebenarnya itu memang untuk mempermudah pekerjaan manusia ya, untuk mempermudah kita untuk membuka pintu. Maka dari itu letak engsel dan gagang pintunya dibuat sedemikian rupa agar berjarak sehingga lebih mudah kita untuk membuka pintu. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian bayangkan. Bagaimana jika letak engselnya kita dekatkan atau kita atur lagi jaraknya? Kita menjawab?
Saya, Bu. Iya, Nak Iren, boleh. Mungkin kalau gagang dengan enselnya berdekatan, itu tidak bisa, Bu, membuka pintunya. Mengapa? Mengapa kira-kira, Nak? Karena kan biasanya di gagangnya itu kan ada kuncinya. Nah, pintu itu kan ada dua sisi, Bu. Berarti dia itu harus ujung sama ujung, Bu, biar bisa terbuka dan tertutup. Kalau dia di satu tempat, otomatis nggak bisa dong, Bu. Oh iya, baik, Nak Iren. Ibu pertegas lagi ya, anak-anak. Saat kita menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup karena letak engsel pintu porosnya dengan gagang pintu berjauhan. Artinya kita meminimalkan gaya yang dikeluarkan. Nah, begitu pula sebaliknya anak-anak. Kalau dekat dengan engsel berarti kita akan memperbesar gaya yang dikeluarkan. Karena kita hari ini belajar mengenai momen gaya atau torsi dari anak-anak, dari analogi kita tadi mengenai membuka tutup pintu, ada tidak yang bisa menjelaskan apa itu momen gaya atau torsi? Saya, Bu. Oh iya, Nak Lela. Boleh, Nak Lela? Torsi adalah kecenderungan benda untuk memutar pada poros tertentu, Bu. Baik, sudah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali. Ya, jadi torsi adalah bisa dikatakan kecenderungan atau bisa juga dikatakan ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap poros tertentu. Nah, dari analogi pintu tadi, ada yang bisa menyebutkan tidak mana yang bertindak sebagai poros, mana yang bertindak sebagai momen lengan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan anak-anak? Nah, Anissa mungkin bisa anak Anissa? Ya, Bu. Bila kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dengan engsel merupakan lengan momen. Iya, baik. Bagus sekali ya, Nak Nisa. Jadi benar bahwa engsel itu kita analogikan sebagai poros, sebagai sumbu putar. Nah, dan jarak antara engsel dengan gagang pintu ialah sebagai lengan momen. Oke, baik anak-anak, karena tadi kalian sudah tahu ya apa itu pengertian dari momen gaya atau torsi, terus sudah tahu konsepnya tadi. Sekarang Ibu mau menampilkan virtual lab untuk kalian, ya. Kita akan membahas tentang virtual lab biar sekalian makin mengerti ya tentang momen gaya ini, tentang torsi ini. Sekarang Ibu akan kirim linknya di ruang chat kita ya, ruang chat Zoom. Nah, sudah Ibu kirim ya? Sudah Ibu kirim. Nanti anak-anak silakan diakses. Sekarang Ibu akan menjelaskannya dulu. Lihat dulu ya tampilan dari virtual lab kita ini. Mendemonstrasikannya dulu ya. Nah, anak-anak sudah terlihat virtual lab-nya? Sudah? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Ya, tunggu sebentar ya, sepertinya sinyal ya. Sudah terlihat, Bu. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Kita menggunakan virtual lab yang free ya, yang gratis. Nah, kita akan melakukan percobaan mengenai momen gaya atau torsi. Nah, anak-anak lihat, perhatikan ini. Kita buka di bagian pendahuluan. Ya, diklik bagian pendahuluannya ya. Nah, lalu kita lihat apa saja komponen yang ada dalam virtual lab kita ini. Ya. Ini yang pertama ini. Ini apa yang kuning ini? Yang kuning ini adalah poros kita, sumbu kita ya. Sumbu kita. Nah, di sini ada benda, ada bendanya.
Ya, ada yang masanya 5 kilo, ada yang masanya 10 kilo. Nah, coba kita lihat lebih lanjut lagi di sini. Nah, ya, di sini ada pilihan label massa. Ya, label massanya ini sudah tertera 5 kilo. Ada pilihan gaya berat bendanya. Nanti ya kita centangnya ada pilihan ketinggiannya juga, posisinya juga. Bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan tanda seperti ini. Nah, menggunakan tanda seperti ini, penggaris seperti ini, menggunakan tanda seperti ini. Kita gunakan penggaris dulu ya, sepertinya ya. Nah, lihat. Ini ada batang statifnya. Supaya netral dulu ya, kita pasang batang statif dulu. Jadi, anak-anak coba perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu kita ambil bendanya. Ya, ambil bendanya, kita letakkan sembarang, kita letakkan di sebelah kiri dulu ya. Nah, kita taruh di posisi 1 meter. Nah, kita taruh di posisi 1 meter. Nah, sekarang kita centang gaya beratnya. Gaya berat bendanya kita centang, ketinggiannya kita centang. Untuk posisinya kita tadi sudah menggunakan penggaris ya. Nah, anak-anak sekarang kalau sudah seperti ini, kita hapuskan batang statifnya. Kita untuk kita melihat gaya torsinya ya. Kita klik ini, yang di bawah ini. Lihat? Lihat ya. Diklik. Nah, apa yang terjadi? Bendanya jatuh ke bawah. Bendanya jatuh ke bawah. Kemana? Ke sebelah kiri. Bendanya jatuh ke sebelah kiri. Artinya apa? Artinya arahnya berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam, artinya arah bendanya, torsinya bernilai apa? Kalau berlawanan dengan jarum jam? Ada yang tahu? Negatif, Bu. Iya, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, torsinya bernilai positif. Ya, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, torsinya akan bernilai positif, bukan negatif ya, jangan salah. Akan bernilai positif. Nah, lalu kita lanjutkan untuk, sekarang kita netralkan dulu. Kita netralkan lagi, pasang lagi batang statifnya. Nah, kita pasang lagi batang statifnya. Kita pasang lagi. Sekarang, gimana kalau kita rubah ke sebelah sini, ke sebelah kanan? Sebelah kanan ya kita ubah dengan jarak 1 meter lagi. Nah, kita lihat. Kita lihat ya, kita klik lagi. Kita hapuskan batang statifnya. Nah, dia kemana arah jatuhnya? Ke sebelah kanan. Artinya searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, kalau tadi kan berlawanan dengan arah jarum jam, berarti torsinya bernilai positif. Ini kebalikannya, kalau dia searah dengan jarum jam, maka nilai torsinya akan bernilai negatif. Nah, sekarang perhatikan, ini ada tanda panah. Ada ya tanda panah ini? Apa artinya tanda panah ini? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Ya, Ibu jelaskan ya. Jadi arah tanda panahnya ini artinya adalah gaya berat benda tadi. Nah, menuju ke arah gravitasi bumi kita di bawah, ya, ke arah panahnya ini. Nah, yang mana gaya berat? Apa rumusnya gaya berat? Ada yang tahu? Rumus gaya berat? W sama dengan M kali G, Bu. Iya, benar. Gaya berat itu dilambangkan dengan W kecil, dan rumusnya adalah M kali G. M-nya mana ini? M-nya ini. 5 kg ini ya, masanya ya. G-nya mana? Percepatan gravitasi bumi tadi. Berapa besar percepatan gravitasi bumi? Ada yang tahu? Ayo, diingat-ingat lagi. Ada yang tahu? Besar percepatan gravitasi bumi? 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau ada juga dalam buku-buku biasanya 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, seperti itu gaya beratnya. Nah, sekarang kita netralkan lagi. Jangan lupa untuk netralkan lagi. Nah, taruh ya bendanya. Gimana kalau kita menggunakan 10? Ya, kita gunakan 10. Kita letakkan di sini, 0,25 posisinya. Sekarang kita lihat gaya torsinya ya bersama-sama ya, perhatikan. Nanti akan Ibu tanya. Nah, perhatikan ya, ini kegiatan pertama yang Ibu lakukan.
Lalu Ibu netralkan kembali. Sekarang Ibu ubah posisinya, Ibu taruh di 1,75. Nah, Ibu lihat, kita lihat ya, gaya torsinya. Nah, bisa dilihat, bisa diamati, apa perbedaan antara kegiatan pertama yang Ibu lakukan, yang posisinya diletakkan 0,25, dan posisinya yang Ibu letakkan di 1,75. Ada yang tahu apa perbedaannya? Saya, Bu. Oh iya, Nak Erin. Iya, Nak Erin? Kalau yang jaraknya 0,25 tadi, Bu, jatuhnya lebih lambat, Bu. Kalau yang jarak 1,75 jatuhnya lebih cepat, Bu. Iya, yang lain? Baik ya, Nak Erin ya. Bagus jawabannya. Yang lain ada yang ingin berpendapat lagi? Yang punya hasil pengamatan yang berbeda? Ada lagi? Sama, Bu. Sama, iya. Ada yang tahu artinya tadi? Saya, Bu, Oh iya, Nak Puput. Boleh, Nak Puput. menurut saya, dilihat dari pengamat hasilnya, semakin besar jaraknya, maka semakin besar pula nilai torsinya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jaraknya, maka nilai torsinya juga semakin kecil. Iya, benar sekali. Benar ya jawaban dari teman-temannya tadi, dari Nak Erin, dari Nak Puput, benar bahwa jika jaraknya kita dekatkan tadi, kita taruh di 0,25 ya. Nah, kita taruh 0,25, dia akan gerak. Geraknya lambat, jatuhnya lambat. Ya, jatuhnya lambat, artinya gaya torsinya kecil. Nah, coba jika kita taruh jaraknya di 1,75, kita perbesar. Nah, jatuhnya cepat bukan? Artinya gaya torsinya juga akan semakin besar. Artinya dalam hal ini, dalam virtual lab kita ini, dalam pengamatan kita ini, jarak itu berpengaruh ya terhadap besarnya nilai torsi, berpengaruh jarak itu. Lalu arahnya gimana? Arahnya kalau kita letakkan di sebelah kanan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, gimana arahnya? Ada yang tahu? Arahnya positif atau berlawanan dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam? Searah dengan jarum jam. Iya, artinya nilai torsinya akan bernilai Negatif. Negatif. Iya, benar sekali. Kalau jangan terbalik ya. Kalau dia searah dengan jarum jam, dia akan bernilai negatif. Kalau dia berlawanan dengan jarum jam, dia akan bernilai positif. Nah, dari pengamatan kalian tadi, dari percobaan kita ini tadi, menurut kalian selain jarak yang berpengaruh terhadap besarnya nilai torsi, apalagi yang berpengaruh terhadap besarnya nilai torsi? Ada yang tahu? Ada? Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi, selain jarak tadi yang berpengaruh, gaya beratnya juga berpengaruh. Karena, lihat, masanya, kita rubah ini. Ya, ini 10 kg, kita letakkan di posisi 1 meter. Nah, gerakannya seperti itu. Coba kalau 5 gram, kita rubah. 1 meter. Nah, sepersekian detik itu lebih lama daripada 10 kilogram. Nah, jadi selain jarak yang berpengaruh terhadap besarnya nilai torsi, gayanya pun berpengaruh terhadap besarnya nilai torsi. Dalam hal ini, dalam percobaan ini, gaya yang digunakan adalah gaya berat. Nah, anak-anak, jadi dari percobaan ini kita ketahui bahwa gaya torsi berpengaruh akan 2 hal, yaitu gaya dan jarak. Jadi nanti Ibu jelaskan lebih lanjut lagi, kita akan tahu di mana rumusnya, bagaimana rumus sistematiknya, yang mana gaya torsi akan bernilai besar jika gaya yang diberikan dan jarak yang diberikan semakin besar pula. Artinya antara gaya torsi dengan jarak dan gaya yang diberikan itu nilainya berbanding lurus atau sebanding. Nah, kalau kita belum menggunakan ini ya, yang tanda tadi hampir sama juga. Nah, seperti ini. Cuman ini jaraknya 1 cm, 1 meter ya. Kalau yang ini jaraknya 0,25. Nah, dari percobaan ini, anak-anak
Ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Ada yang belum paham? Atau Bu, gimana Bu caranya Bu? Jika dua-duanya, jika dua-dua gaya bendanya yang diletakkan, bisa saja. Kita netralkan dulu ya. Sekarang kita gunakan tanda, coba. Nah, kita taruh ini di jarak 4 cm. Ini kita taruh di jarak 2 cm. Coba kita lihat. Mana ya yang jatuh lebih dulu ya? Nah, yang 4 meter. Jarak yang 4 meter, dia lebih cepat jatuhnya. Artinya apa? Di sini, gaya torsinya lebih besar. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, semakin besar gaya yang diberikan, dan jarak yang diberikan semakin besar, maka gaya torsinya juga akan semakin besar. Dia lebih jatuh ini. Nah, seperti ini ya. Jaraknya lihatnya dari mana? Ada yang tahu cara melihat jaraknya dari mana ke mana? Ayo, jangan malu-malu. Coba saja jawab. Nggak apa-apa kalau salah. Ada yang tahu jaraknya? Dari mana lihatnya? Dari poros, dari sumbu kita. Nah, yang mana sumbunya? Ini. Yang titik kuning ini. Nah, yang ini. Dari sini jaraknya. Sini dari sumbu ke sebelah kiri ini, ke benda kita sebelah kiri ini, jaraknya 4 meter. Sedangkan ke sini jaraknya 2 meter. Benar jadi diagnosis kita dari hasil pengamatan kita tadi, bahwa semakin besar jarak dan semakin besar gaya beratnya, maka akan semakin besar pula gaya torsinya. Bendanya akan semakin cepat jatuh. Nah, seperti itu ya. Baik, sudah paham semuanya? Paham? Paham, Bu. Paham ya. Paham, Bu. Semua. Jadi inilah hasil dari virtual lab kita. Nanti dicoba-coba lagi ya di rumah ya. Jangan habis pelajaran ini nanti tidak dicoba lagi. Coba lagi, latihan terus ya. Biar semakin mengerti, semakin paham. Oke, selesai virtual lab kita. Sudah paham semua anak-anaknya. Baiklah, karena tadi kita sudah melakukan simulasi ya, simulasi dengan menggunakan PET. Nah, sekarang Ibu akan lanjut menjelaskan bagaimana konsep rumusnya. Bagaimana rumusnya ya? Dari hasil percobaan kita tadi, kita kan sudah mendapatkan hasil diagnosa kita tadi. Ya, kita lihat bagaimana sesuai tidak dengan rumusnya. Mari kita lihat bersama ya. Coba perhatikan dulu ya. Ibu akan menjelaskan sedikit. Dari pengertian tadi sudah kita dapatkan bahwa yaitu ada poros ya, ada poros, ada jarak. Nah, jadi secara sistematis momen gaya atau torsi ini dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah lambang dari tau atau torsi ya, sama dengan gaya atau F, dilambangkan dengan F dikali R. R ini apa? R ini adalah jarak. Jangan lupa karena ada sumbunya, sudutnya, jangan lupa kita tulis ada sin theta. Nah, sumbu ini sumbu mana? Sumbu di mana? Sumbu ini adalah sumbu antara poros dengan gaya. Ini satuannya adalah Newton ya, seperti biasa satuan SI dari gaya adalah Newton. Lalu satuan SI dari jarak adalah meter. Nah ya, meter. Untuk torsinya apa satuannya? Satuannya karena gaya dikali jarak, jadi satuannya adalah Newton meter. Nah, seperti itu ya anak-anak ya untuk satuannya. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Didengarkan baik-baik. Nah, melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan pemberian demonstrasi diharapkan peserta didik yang pertama dapat menyebutkan momen gaya secara mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep momen gaya. Yang ketiga, dapat menentukan momen gaya dengan baik dan percaya diri.
Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan prinsip pemecahan masalah nyata dan relevan yang berkaitan dengan momen gaya, baik secara mandiri maupun secara bersama berkomunikasi bersama peserta didik lainnya. Nah, diharapkan untuk pelajaran kita kali ini, peserta didik dapat memenuhi semua tujuan pembelajaran kita ya. Jadi, sekarang Ibu ingin anak-anak analisis gambar yang Ibu tampilkan ini. Diperhatikan baik-baik ya, nanti akan Ibu tanya kembali. Anak-anak lihat gambar ini. Amati ya gambarnya ya. Dan silakan dianalisis apa saja diagram bebas yang ada pada diagram bebas ini. Komponen yang ada pada diagram bebas. Ibu kasih waktu ya, 1 menit. Silakan diamati dulu. Sudah? Nah, sekarang Ibu bertanya ya untuk semuanya ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja komponen yang ada pada diagram bebas ini? Ayo, jangan malu-malu. Silakan hidupkan suaranya. Iya, Nak Laila. Coba Nak Laila, sebutkan apa saja yang Nak Laila tahu. Yang tanda garis warna merah tuh sumbu putar. Yang dari yang warna hijau, yang hitam tuh ke bentuk lingkaran itu lengan porsi, sama yang garis putus-putus itu merupakan arah rotasi. Iya, baik. Ada yang lagi? Ada lagi yang ingin berpendapat? Atau ada yang kurang? Ada yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya satu pendapat semuanya karena diam ya. Baik, kita lihat apakah benar yang dijawab oleh Nak Naila. Nah, benar sekali yang dijawab Nak Laila tadi bahwa di sini adalah sumbu putar atau yang seperti pintu tadi ini adalah engsel anggapnya. Seperti itu. Ini adalah sumbu putar atau poros. Nah, untuk di sini ini adalah gayanya. Nah, jarak antara sumbu putar dengan gaya yang diberikan itu adalah di sini. Nilainya R. Nah, sudutnya di sini sudut antara sumbu putar dengan gaya dan arah rotasinya seperti ini. Nah, untuk arah rotasi torsi ini, torsi akan bernilai positif jika arah rotasinya berlawanan dengan jarum jam. Namun, torsi akan bernilai negatif jika arah torsinya searah dengan jarum jam. Nah, seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, karena tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertiannya, apa itu konsepnya, dan sudah memberikan rumusnya, anak-anak semua sudah tahu. Jadi sekarang supaya kita lebih paham lagi mengenai momen gaya ini, mengenai torsi ini, kita coba mengerjakan soal ya. Ibu bimbing terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik. Perhatikan ya. Nah, jadi lihat di sini adalah gambar tentang momen gaya kita, tentang torsi kita. Jadi ini, perhatikan gambar di samping. Ini ya gambarnya ya. Gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik oleh gaya. Momen gaya terhadap titik O, titik pusat, adalah, nah, perhatikan dulu gambarnya baik-baik, nak. Di sini, ya, ada jarak antara A ke O, yaitu 10 meter. Ya, lalu ada gaya yang diberikan sebesar 50 Newton. Nah, sudutnya membentuk sudut 60 derajat. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ingat ya, harus ditulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Supaya lengkap ya. Yang diketahui apa dulu dari gambar kita tadi? Seperti sudah Ibu jelaskan tadi, ada apa saja? Ada gaya sebesar 50 Newton ditulis. Penjabaran dari gambar ya. Maka dari itu harus pahami dulu gambarnya.
Ada jaraknya 10 meter. Ditulis. Lalu sudutnya berapa tadi? Sudutnya adalah 60 derajat. Karena rumusnya adalah sin, jadi tulis sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya momen gaya terhadap titik 0, artinya torsi atau tau. Nah, lambang tau seperti ini, jangan lupa dijawab. Rumus tau apa? Rumus torsi apa? F kali R kali sin theta. Masuk saja rumusnya. 50 dikali 10 dikali sin 60. Berarti 50 kali 10 berapa? 500. Ya, 500 dikali setengah akar 3. Jadi hasilnya 250 akar 3. Jangan lupa satuannya. Satuan torsi apa? Newton meter. Iya, benar sekali. Newton meter. Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham, Nak? Jangan malu-malu kalau belum paham. Nggak apa-apa, tanya aja. Paham, Bu. Paham. Oke, supaya lebih paham lagi, Ibu kasih latihan soal ya. Harus bisa ya jawabnya ya. Siapa cepat nanti dapat nilai plus. Nah, jadi anak-anak tolong kerjakan soal ini ya. Apakah sudah terlihat soalnya? Sudah? Sudah. Nah, coba sekarang dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu ya. Ayo ingat-ingat lagi, tadi katanya sudah paham. Gambarnya dianalisis dulu, jangan lupa, jangan sampai salah. Ingat lagi rumusnya. Kalau tidak paham dengan soalnya, boleh ditanya atau ada kurang mengerti kata-katanya? Boleh? Atau ada yang sudah? Ini kan mudah ya, simpel sekali ini. Ada yang sudah? Ada yang tahu jawabannya? Iya, Nak Hera. Berapa jawabannya, Nak Hera? 100 Newton, Bu. 100 Newton. Oke. Yang lain, teman-temannya yang lain, ada jawaban lain? Yang lain tidak? Berbeda atau sama semua jawabannya? Setuju dengan Hera, 100 Newton. Ayo, jangan malu-malu. Setuju, Bu. Setuju? Setuju, Bu. Iya, sepertinya sama semua ya, 100 Newton. Coba kita lihat dulu. Gimana, Nak Hera? Coba, Nak Hera. Jelaskan. Bisa dapat 100 Newton itu gimana? Kayak gini, Bu. Kan yang diketahui ada F1 200 Newton, ada R1 sama dengan 4 meter, R2 sama dengan 8 meter. Nah, yang ditanyakan F2. Jadi jawabannya ini adalah perbandingan torsi 1 sama dengan torsi 2, yang mana rumus torsi ini kan F kali R kali sin theta. Nah, jadi tinggal masukin saja, Bu. Karena sinnya sama-sama sin 90, berarti tinggal coret saja, Bu. Iya, benar sekali ya, Nak Hera ya. Coba Ibu lihat lagi, perjelas lagi. Nah, seperti ini, Nak. Gambar kita tadi ya. Gambar kita tadi yang ini. Nah, ini dianggap sebagai F1. Balok B ini adalah F1, balok C ini adalah F2. A ini apa? A ini adalah poros. Ini adalah poros kita. Nah, jarak antara poros ke balok B adalah R1. Sedangkan jarak dari poros A ke balok C adalah R2. Jadi tinggal masukkan saja. Nah, masukkan saja. Nah, diketahui F1 200 Newton, R1 4 meter, R2 8 meter. Yang ditanya F2, gaya yang ada di balok C. Jawab saja. Rumus torsi, karena ini adalah yang ditanya, yang diketahui ada F1 dan yang ditanya ada F2, berarti otomatis ini adalah perbandingan torsi. Masukkan saja rumusnya. Jangan sampai salah ya, sin tetanya sudutnya, ingat, tadi sudut 90, berarti sin 90, 1. Bisa langsung dicoret, bisa. Satuannya juga, jangan lupa, jangan sampai lupa satuannya, ingat ya. Benar sekali, pinter ya semuanya, hebat jawabannya. Bisa menemukan jawabannya dengan benar.
Oke, Nak. Karena tadi kita sudah menyelesaikan soal ya, latihan soal. Jadi, ada tidak dari anak-anak yang ingin bertanya sekarang? Ayo, ada yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang penasaran atau apa, boleh bertanya. Ada tidak? Tidak. Tidak Bu. ada. Tidak. Iya, baik, tidak ada. Jadi, karena tidak ada yang bertanya, Ibu ya yang sekarang bertanya ya. Jadi, sekarang Ibu mau bertanya. Coba kalian pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, selain momen gaya, selain penerapan momen gaya ini, selain membuka dan menutup gagang pintu, ada lagi tidak yang lain aplikasinya dalam kehidupan kita? Ayo, ada bisa jawab? Mutia, Bu. Iya, Nak Mutia, bisa jawab ya? Boleh jawab, Nak Mutia. Itu, Bu, menimba air dengan katrol. Iya. Terus memasang baut. Lagi, ada lagi Nak Mutia? Main yoyo. Main yoyo juga, iya. Baik, yang lain ada yang ingin menambahkan? Coba Nak Mutia, jelaskan dulu Nak Mutia, bagaimana yang baut tadi? Konsepnya, konsep torsinya, kan sudah diajarkan tadi. Coba diterapkan, bagaimana konsep torsinya? Coba dijelaskan. Jadi memasang baut itu fungsinya agar dapat mudah mengencangkan baut tersebut. Dapat melakukan dengan dua cara, yaitu memberi gaya yang besar dengan gaya yang panjang. Dengan kata lain, memberi momentum gaya yang besar, Bu. Iya, baik. Yang lain, ada lagi yang tahu? Aplikasi dari torsi atau momen gaya yang sudah disebutkan Nak Mutia tadi, teman kalian sih banyak ya, ada bermain yoyo, ada menimba air, ada memasang baut ya Nak Mutia ya. Yang lain, ada yang tahu? Nah, ada yang tahu lagi? Ya sudah, Ibu ya yang tambahkan ya. Jadi selain yang 3 hal yang disebutkan oleh Nak Mutia tadi, masih ada yang lain. Anak-anak pernah melihat jungkat-jungkit tidak? Pernah? Pernah, Bu. Nah, pernah. Itu juga merupakan aplikasi dari momen gaya itu salah satunya. Kan yang bermain jungkat-jungkit itu kan ada 2 anak kan ya? Ada 2 anak. Nah, yang di tengah itu adalah porosnya. Yang di tengah itu adalah porosnya, Nak. Nah, jika salah satu anak bermain, misalnya di sebelah kanan ini, kita andaikan ini adalah anak A, dan sebelah kiri adalah anak B, saat anak A bermain juga jungkit, maka arah torsinya akan searah dengan jarum jam. Jadi nilai torsinya akan bernilai negatif ya, arahnya searah dengan jarum jam. Jadi dari pembelajaran kita tadi, anak-anak sudah banyak ya mengetahuinya, mengetahui pengertian, mengetahui konsep apa saja, terus mengetahui rumusnya juga, terus bisa juga menganalisis diagram bebasnya. Jadi dari pelajaran kita hari ini, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan mengenai pelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan, jangan malu-malu. Apa ya kira-kira kesimpulan kita pada pelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Nak Tuti mungkin tahu kesimpulan kita hari ini? Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Torsi atau momen gaya merupakan ukuran keefektifan suatu gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut pada poros tertentu. Torsi akan bernilai positif jika arahnya berlawanan dengan jarum jam, dan torsi akan bernilai negatif jika arahnya searah dengan jarum jam. Iya, baik.
Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Teman-teman kelasnya yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, baik Ibu tambahkan saja ya. Benar seperti yang sudah dikatakan Nak Tuti itu sudah benar, namun ada yang kurang. Nah, itu dari seperti yang kita ketahui tadi bahwa rumusnya adalah torsi sama dengan F kali R, maka semakin besar gaya torsi akan bernilai besar jika gaya yang diberikan dan jarak yang diberikan juga besar. Dan sebaliknya, nilai torsi akan bernilai kecil jika gaya dan jaraknya juga kecil. Itu artinya sebanding ya, berbanding lurus. Jadi tambahan kesimpulan lagi dari Ibu, penerapan atau aplikasi dari momen gaya ini atau torsi ini banyak dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dekat dengan kehidupan kita. Selain membuka dan menutup gagang pintu tadi, ada bermain juga jungkit juga salah satu dari penerapannya, ada juga dalam memutar baut ya, dalam memutar baut juga, bermain yoyo juga. Tadi juga ada teman menyebutkan yang untuk menimba air juga, itu juga merupakan penerapan dari momen gaya atau torsi. Nah, baiklah anak-anak. Jadi, untuk minggu depan, jangan lupa ya, dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti akan Ibu kirimkan melalui WA, ya, tugasnya ya. Pelajari materi selanjutnya juga. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan terus semangat ya. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga anak-anak bisa mengerti semua ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.